Serangan 11 September di Amerika Serikat adalah serangan paling terkenal dan paling mematikan yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Pada saat itu, 19 anggota Al-Qaeda membajak 4 pesawat komersial dan mengarahkan 2 diantaranya ke World Trade Center di New York dan satunya lagi ke Pentagon di Washington DC dan satu lagi jatuh di Pennsylvania saat penumpang berusaha melawan. Tragedi ini menyebabkan 3.000 orang tewas dan mengguncang dunia. Serangan ini menjadi titik balik dalam sejarah modern, di mana Amerika Serikat memutuskan untuk perang melawan teror dan menyerang Afghanistan untuk mencari Osama bin Laden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Ferry Rawan di segmen Conspiracy Creepy. Di mana pada segmen kali ini, gue akan membahas berbagai fenomena menarik di dunia seputar kriminal, pembunuh, maupun yang lain-lain yang tentunya menarik, yang akan gue bahas dari sudut pandang yang presisi dan sudut pandang yang anti mainstream. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, comment, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu terorisme terbesar dalam sejarah dunia, yaitu terorisme Al-Qaeda. Pasti kalian udah gak asing kan sama Al-Qaeda. Tapi apakah kalian tahu siapa sebenarnya mereka? Apa tujuan mereka? Dan bagaimana mereka bisa bikin geger dunia daripada serangan-serangan yang mereka lakukan? Nah, di video ini kita akan bahas dari 0 sampai 100 daripada kasus Al-Qaeda. Yuk, kita mulai ceritanya. Jadi, Al-Qaeda adalah organisasi teroris yang didirikan oleh Osama bin Laden pada akhir tahun 1980-an yang melibatkan pasukan Uni Soviet. Di sana banyak pejuang dari berbagai negara, termasuk bin Laden, pasukan yang melawan Uni Soviet. Setelah kemenangan di Afghanistan, mereka mulai fokus pada Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya sebagai target utama. Al-Qaeda mengusung ideologi radikal yang ingin mengubah tatanan dunia dengan pola pikir yang mereka punya, yang sangat ekstrim tentunya. Mereka percaya negara-negara barat, termasuk juga Amerika Serikat, merupakan ancaman utama bagi umat Islam. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa jihad atau perang suci adalah cara yang sah untuk melawan kekuatan ini. Jadi, tujuan utama Al-Qaeda adalah menegakkan pemerintahan Islam di seluruh dunia dan menggulingkan pemerintahan-pemerintahan yang mereka anggap kafir. Itu sebabnya mereka melakukan berbagai serangan teror di seluruh dunia. Serangan 11 September di Amerika Serikat adalah serangan paling terkenal dan paling mematikan yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Pada saat itu, 19 anggota Al-Qaeda membajak 4 pesawat komersial dan mengarahkan 2 diantaranya ke World Trade Center di New York dan satunya lagi ke Pentagon di Washington DC dan satu lagi jatuh di Pennsylvania saat penumpang berusaha melawan. Tragedi ini menyebabkan 3.000 orang tewas dan mengguncang dunia. Serangan ini menjadi titik balik dalam sejarah modern, di mana Amerika Serikat memutuskan untuk perang melawan teror dan menyerang Afghanistan untuk mencari Osama bin Laden. Bukan hanya serangan pada 11 September di Amerika saja yang jadi catatan sejarah Al-Qaeda. Selain itu, mereka juga banyak melakukan serangan besar. Di antaranya, serangan terhadap kedutaan Amerika Serikat di Tanzania dan Kenya yang terjadi pada tahun 1998 yang menewaskan ratusan orang. Selain itu, ada serangan pembajakan kapal USS Cole di Yaman pada tahun 2000 yang juga menewaskan 17 pelaut Amerika. Jadi serangan Al-Qaeda nggak terbatas pada 1 atau 2 aksi besar. Tapi mereka ini udah lama banget melakukan teror di berbagai negara. Tujuan mereka cuma satu, nggak lain dan nggak bukan, adalah menunjukkan kekuatan mereka dan menyebarkan ketakutan di seluruh dunia. Serangan Al-Qaeda pada 11 September di Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada negara Amerika Serikat itu sendiri,
tapi juga berdampak pada dunia secara keseluruhan. Setelah kejadian itu, banyak kebijakan baru yang diambil, mulai dari perang di Afghanistan, pengawasan lebih ketat di bandara, hingga pembentukan Departemen Keamanan Dalam Negeri di Amerika Serikat. Pemerintah di banyak negara juga meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan terorisme. Selain itu, serangan ini juga menyebabkan masyarakat dari penjuru dunia semakin waspada dan takut akan adanya sebuah ancaman teror. Tentu saja, hal ini menyebabkan dan berpengaruh terhadap hubungan internasional dan hubungan antar negara-negara barat dengan muslim. Al-Qaeda bukanlah sebuah jaringan yang hanya ada dan terpusat di satu tempat. Mereka punya jaringan sangat luas yang mereka sebut sebagai jaringan teroris global. Mereka juga bekerja sama dengan teroris-teroris di berbagai negara, seperti contohnya Taliban di Afghanistan, Al-Shabaab di Somalia, Al-Qaeda in the Islam Maghrib di Afrika Utara. Taktik yang mereka gunakan cukup beragam. Selain pembajakan pesawat, mereka juga melakukan serangan bunuh diri, peledakan bom, dan serangan secara besar-besaran terhadap militer dan sipil. Mereka terkenal dengan cara mereka yang radikal dan tak kenal ampun. Seiring berjalannya waktu, Osama bin Laden menjadi simbol utama dari Al-Qaeda. Dia merupakan otak di balik semua penyerangan dari Al-Qaeda. Namun di tahun 2011, setelah pencarian panjang yang dilakukan oleh pasukan khusus Amerika Serikat, Osama bin Laden akhirnya ditemukan dan dibunuh di Abbottabad, Pakistan. Nah, walaupun Osama bin Laden udah tiada, nyatanya Al-Qaeda tetap masih beroperasi. Organisasi ini memang kehilangan pemimpin utamanya, tapi mereka masih memiliki banyak kelompok yang ingin melanjutkan dan meneruskan misi utama mereka, meskipun dengan menggunakan cara yang tersebar dan lebih terorganisir. Setelah kematian bin Laden, Al-Qaeda nggak langsung hancur, malah mereka beroperasi di seluruh negara dengan kepemimpinan yang baru dan jaringan yang lebih terdesentralisasi. Beberapa kelompok Al-Qaeda bahkan sempat terlibat dalam konflik di Suriah dan Irak, di mana mereka berperang melawan pasukan dari pemerintah dan kelompok-kelompok lainnya. Meski begitu, pengaruh Al-Qaeda udah nggak seserem dulu lagi, terutama karena muncul ISIS sebagai pesaing utama mereka dalam dunia terorisme internasional. Meskipun Al-Qaeda nggak lagi menjadi ancaman utama seperti dulu, terorisme masih menjadi masalah global yang harus kita hadapi. Banyak negara sekarang bekerja sama untuk memerangi ekstremisme dan terorisme melalui kerjasama intelijen, operasi militer, dan kebijakan keamanan. Dan sebagai warga dunia, sudah sepatutnya kita ikut menjaga kedamaian dan saling memahami serta menghindari kebencian antar sesama. Karena pada akhirnya, terorisme hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Gak akan ada yang menang di sini. Jadi itulah cerita tentang kelompok teroris Al-Qaeda, serangan teror mereka, dan bagaimana dunia menghadapi mereka. Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran yang jelas tentang sebahaya apa sih kelompok teroris Al-Qaeda di masa lalu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you di next video.